Dr. Muhammad Raihan Nasution MA. Dan tak lupa juga kepada kawan-kawan seperjuangan. Jadi kita mulai. Saya sebagai pemakalah yang ketiga, yaitu berkaitan judulnya Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Al-Quran yang diturunkan atas 7 huruf itu di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran yang diturunkan atas 7 huruf diriwayatkan oleh banyak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, Huzaifah bin Al-Yaman, Yazid bin Al-Arqam, Samrah bin Jundub, Sulaiman bin Sar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Huzaifah, dan Amir bin As, Muaz bin Jabal, Hashim bin Hakim, Abu Bakrah, Abu Jam, dan Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Talhah dan Ansari, dan Abu Ayyub Al-Ansari. Itu hadis-hadis tentang Al-Quran turun atas 7 huruf. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran turun atas 7 huruf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'atuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin." Yang keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min." Sebelum memberi penjelasan tentang maksud Al-Quran turun atas 7 huruf, perlu diketahui terlebih dahulu kedudukan hadis-hadis yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran atas 7 huruf. Yang keduanya kedudukan dan posisi hadis-hadis tentang Al-Quran turun atas 7 huruf, yaitu hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran turun atas 7 huruf mencapai derajat mutawatir. Barang siapa yang telah mengetahui hadis-hadis tersebut lalu ia mengingkari, maka dia dianggap kafir. Dan penjelasannya yang di bawah, dalam hadis-hadis tentang turun Al-Quran atas 7 huruf telah dijelaskan hikmah turunnya Al-Quran atas 7 huruf, yaitu memberi kemudahan kepada kaum muslimin. Selanjutnya, yang kedua, semua huruf yang 7 adalah kalamullah, dan tidak ada padanya peran manusia. Yang ketiga, umat Islam diberikan pilihan dalam membaca salah satu huruf-huruf yang 7. Barang siapa yang memilih salah satu daripadanya, dia dianggap benar dan bacaan tidak boleh diingkari oleh siapapun. Huruf yang keempat, turunnya Al-Quran atas 7 huruf merupakan kemudahan kepada umat Islam. Oleh kerana itu tidak boleh dijadikan sebagai sumber perpecahan. Terakhir, maksud Al-Quran diturunkan atas 7 huruf dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan lafaz saja, bukan maknanya. Dan pengertian Al-Quran turun atas sab'at ahruf. Adapun makna sab'at ahruf dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Menurut bahasa, sab'at bermaksud bilangan 7, yaitu di antara 6 dan 7. Sementara ahruf menurut bahasa adalah kata majmu' dari kata harf yang mengandung makna yang banyak, yaitu A, tepi suatu, B,
cara atau bentuk. C. Salah satu huruf hijaiyah. D. Bahasa dan dialek. E. Bukan isim dan fi'il. Dan maksud Al-Quran diturun atas 7 huruf adalah 7 bahasa dari bahasa-bahasa Arab dalam satu makna, yaitu Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang berbeda dalam mengutarakan satu makna. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan dan memastikan maksud 7 bahasa tersebut. Sebagai berpendapat 7 bahasa yang dimaksudkan adalah bahasa Quraisy dan Huzail, Saqif, dan bahasa Kinanah, Tamim, dan Al-Yaman. Sementara dan lain-lain. Dan Hatim Al-Sijisani, yaitu berpendapat 7 bahasa yang dimaksudkan adalah bahasa Quraisy, Huzail, Hawazin, Tamim, Al-Aus, Rabi'ah, dan Sa'id bin Al-Bakri bin Bakar. Yang ketiga, maksud Al-Quran diturunkan atas 7 huruf adalah 7 bahasa dari bahasa-bahasa Arab, yaitu jumlah bahasa Arab yang digunakan Al-Quran tidak lebih dari 7 bahasa Arab yang paling fasih. Selanjutnya, maksud Al-Quran diturunkan atas 7 huruf adalah 7 hukum seperti amar nahi, halal haram, muhkam, mutasyabihah, amsal atau amar, nahi atau amar, nahi janji baik dan janji buruk, dialek, kisah, dan perumpamaan. Yang terakhir, maksud Al-Quran diturunkan atas 7 huruf adalah 7 bentuk perubahan, yaitu perubahan pada isim, perubahan pada i'rab, perubahan pada tasrif, perubahan pada takdim dan takhir, berubah pada ikdal, dan perubahan pada penambahan dan pengurangan, serta perubahan pada dialek. Dari semua pendapat di atas, Az-Zarqani telah memilih pendapat Abu Al-Fadl, yaitu tafsir Al-Quran yang diturunkan atas 7 huruf dengan 7 bentuk, yaitu pertama, perbedaan baris tetapi tidak berubah makna dan bentuk, seperti membaca sin berbaris fathah atau berbaris kasrah pada kata yahsabu. Dan yang kedua, berbeda baris maknanya berubah dan bentuknya tidak berubah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Dan yang ketiga, perbedaan huruf dan maknanya berubah sementara bentuknya tidak berbeda, seperti kata tablu dan tatlu. Selanjutnya, berbeda huruf maka berubah bentuk tetapi maknanya tidak berbeda, seperti kata as-sira dan as-sira. Dan perbedaan huruf dan bentuknya seperti famdu dan fas'au. Dan selanjutnya, perbedaan susunan takdim dan takhir, seperti wayaqtaluna dan wayaqtaluna. Terakhir, terjadi penambahan atau pengurangan seperti ausa dan wassa. Demikianlah bagi saya, sampai di sini dulu lah. Jika kekurangan bagi saya, mohon maaf semua. Demikianlah, saya kembali kepada moderator. S1 ambil apa?
Terima kasih Mas Selesai dan Kanong ya. Sebelum kita tanya jawab, kita persilahkan dulu ya Ahmad Yazid ya. Ada Ahmad Yazid. Oh, Ahmad Yazid tidak ada. Silakan teman-teman jika ada yang mau didiskusikan. Topik kita hari ini adalah Al-Quran diturunkan atas 7 huruf ya. Bagi teman-teman yang sudah ada bukunya bisa dilihat di halaman 21 ya sampai 25. Ya, silakan teman-teman. Tidak ada. Halo? Rasa tidak ada sih, karena sudah jelas penjelasan dari disampaikan tadi kan. Iya, saya sebenarnya apa ya? Nggak tahu juga sih teman-teman diam ini apakah sudah paham atau tidak memperhatikan, nggak tahu juga. Ustadz Royhan ada yang ingin disampaikan? Kami tidak bisa mendengar Ustadz Royhan berbicara. Sepertinya ada yang ingin Ustadz Royhan sampaikan. Ada, udah yang lain tidak ada komentar. Iya. Gini Ustadz, karena kan topik pertemuan 1, 2, 3 ini, topik 1, 2, 3, 4 ini kan bersifat informasi jadi Ustadz, jadi tidak ada yang didiskusikan apa. Ya, Ustadz ingin sampaikan sedikit dari berbagai pandangan tadi tentang pengertian ahrufis sab'ah itu kan. Jadi yang lebih dekat kepada pemahaman sebenarnya itulah pendapat yang mengatakan sab'ati ahruf itu adalah sab'ati aujuh. Wujuh ya, wujuh. Aujuh itu artinya bentuk, 7 bentuk. Itu yang kita sebutkan tadi di yang terakhir itu ada berbeda baris tapi tidak berubah makna dan sebagainya, itu sampai ke nomor 7 tadi yang ada perbedaan itu sampai 7. Jadi bukan maksudnya. Jadi jangan kita menganggap bahwa ada orang yang menafsirkan sab'ati ahruf itu sab'at qiraat. Qiraat 7 ya. Ya, jadi ada orang yang berpendapat seperti itu. Bukan berarti maksud dari hadis itu sab'ati ahruf diartikan dengan sab'ati qiraat. Sab'a qiraat. Jadi yang diartikan di situ ya ataupun yang lebih dekat kepada pemahaman kita adalah sab'ati aujuh. Artinya 7 bentuk. Nah, ada kalanya iya bentuknya itu ada pengurangan, ada penambahan, ada perbedaan baris. Yang penting ada 7 atau hurufnya berbeda seperti as-sirat, ada maknanya sama, termasuk 7. Kemudian yang perlu ingin Ustaz sampaikan, tidak semua kata itu dalam Al-Quran berarti 7 macam ya, 7 macam bacaan. Jadi ada kalanya ada perbedaan itu di satu tempat hanya 2 qiraah saja, makanya pengertian sab'ati aujuh itu, sab'atu ahruf itu tidak diartikan dengan qiraah. Nah, jadi lebih bagus kalau diartikan dengan aujuh. Sab'ati aujuh dari wujuhun, wajah artinya bentuk. Nah, itu aja yang Ustaz ingin sampaikan. Ya masuk apalah, teruskan aja ya. Sesi pertanyaan kepada 3 pertanyaan. Baik, terima kasih Ustadz. Harusnya kan hari ini yang tampil adalah Mr. Sahidin Kanong dengan Ahmad Yazid ya. Tapi kita lihat di sini saudara Ahmad Yazid belum masuk gitu. Topiknya adalah al-isti'azah dan basmalah. Isti'adzah wal basmalah. Iya.
Cuman pematerinya belum bergabung Ustadz. Jadi gimana nih Ustadz? Cuma 2 orang saja hari ini. Iya, satu hari memang 2 kelompok Ustadz, sehingga bisa memenuhi nanti sampai 15 pertemuan. Ya, maksudnya bahkan begini. Kurang jelas saya Devi. Kalau 2-2 berarti berapa itu jadinya? Jelas ya. Terima kasih Pak Devi. Bentar ya Ustadz ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan. Oke. Jadi topik yang jumlah mahasiswanya kan ada 19 Ustadz, dan udah dibagi materinya, udah ada di kelompok gitu kan. Sebenarnya saya nggak tahu nih Ustadz sampai pertemuan terakhir atau sampai pertemuan ke-8 saja gitu kan. Karena kalau misalnya sampai pertemuan 8, dua-dua udah memenuhi sebenarnya Ustadz. Karena kan 19 atau 18 dibagi 2 kan 9 pertemuan, kurang lebih seperti itu. Berarti Pak Asmu ini kelompok selanjutnya setelah Mati Haji ini Pak Asmu hukum nun sakinah dan tanwin. Bagaimana Pak Asmu udah bisa kita ini kan Pak Asmu Ya, kalaupun kan ini kan hanya kita membaca ya. Kalau nggak ada yang disiapkan, jadi kita baca saja buku ini. Nanti kalau ada penjelasan yang perlu saya jelaskan kan baru saya jelaskan ya. Rasanya di hukum nun sakinah ini tidak ada permasalahan yang fatal ataupun perbedaan yang fatal dari pendapat ulama qurra ataupun qurra sab'ah ya. Jadi saya lanjutkan aja daripada kita kosong, lanjutkan aja hukum nun sakinah dan tanwin. Ya, baik Ustadz. Karena gini, bukunya sebagian masih sama saya Ustadz, belum pada diambil mungkin karena faktor jarak ya kan Ustadz. Ini mau disampaikan aja secara lisan. Yang ini siapa orangnya ini? Harusnya Pak Asmu Pak Ustadz. Hukum nun sakinah ini. Iya, hukum nun sakinah dan tanwin harusnya Pak Asmu. Pak Asmi, mohon direspon Pak Asmu. Ada hadir. Hadir Ustaz. Nah, kalau gitu lanjutkan aja lah, dibaca aja bukunya ya. Ya Ustaz. Ini mau dibacakan aja kan Ustaz? Ya. Pak Asmu, mohon direspon Pak Asmu. Iya Pak. Kebetulan saat ini belum sama saya. Oke, belum bisa saya membaca. Iya Pak, saya akan mengirimkan materinya, nanti Bapak sampaikan ya secara lisan ya. Bisa Pak? Sebentar lagi saya akan memfotonya Pak, nanti Bapak sampaikan aja. Bentar ya. Insya Allah. Bapak share screen kan aja nanti. Karena kita memang nggak bisa kalau misalnya nggak ada bukunya. Saya sudah. Oke, mungkin satu pertanyaan ini yang dijawabkan oleh Liza Farhani. Kepada Liza Farhani, disilakan untuk menjawab pertanyaan dari Devi Anjani. Bentar ya. Baik Bapak dan teman-teman, saya sudah mengirimkan materinya di grup, bisa dilihat mungkin Pak Asmu.
bisa membacanya. Baik, terima kasih. Bisa dilihat di grup. Liza Berhani. Apakah sudah jelas untuk pemahaman dari pengelola tadi pada Devi? Bagaimana? Belum ada rupanya bukunya sama Pak Asmi ini. Gini Ustadz, kan bukunya udah ada sama Suryani yang kemarin Surya ambil, cuman belum pada diambil oleh teman-teman. Apakah ada yang lagi bertanya? Oh, Kami ada sebelum sebelum Pak Asmi melanjut, ini Ahmad Yazid udah masuk ke ini. Sudah ya? Mas Yazid. Walaupun agak telat ya karena situasi jaringan. Kami sekali lagi minta maaf. Oh, Mas Yazid keluar lagi. Silakan Pak Asmui untuk membacanya. Pak Asmui, mohon direspon Pak Asmui. Sudah ada di grup materinya tentang hukum non sakinah dan Ada tanwin. yang bertanya lagi? Baik, kepada Rizwan Temani, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Langsung saja, yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak dosen, pengampu, dan juga kawan-kawan sekalian yang saya hormati. Baiklah, kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Apabila nun mati atau nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, hukum bacaannya ada 4. Yang pertama yaitu izhar khalqi, yang mana izhar khalqi ini terdiri dari 6 huruf. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar khalqi, maka bacaannya harus jelas. Huruf tersebut yaitu adalah huruf ha, huruf kha, huruf ain, huruf ghin, huruf ha, dan hamzah atau alif. Maksudnya izhar ialah mengeluarkan bunyi nun mati atau tanwin dengan jelas tanpa gunnah atau dengung. Para qurra' sab'ah sepakat membaca nun mati atau tanwin dengan izhar jika bertemu dengan salah satu huruf yang 6 di atas. Dalam buku ini contoh misalnya wa kanu yanhituna minal jibali buyuta. Jadi situ ada huruf nun mati bertemu huruf ha. Artinya di situ harus wajib dibaca izhar atau jelas. Selanjutnya yaitu huruf idgham. Sedangkan idgham sendiri terbagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah yaitu idgham yang disertai dengan dengung atau berdengung. Sedangkan idgham bila gunnah dia tidak berdengung. Para qurra' sab'ah sepakat membaca nun mati atau tanwin dengan idgham bila gunnah jika bertemu dengan huruf lam dan ro. Misalnya bacaan faman lam yajid syahraini fasiyam. Faman lam, faman ketemu huruf lam dan di situ dibaca faman lam. Artinya di situ adalah hukumnya idgham bila gunnah. Selanjutnya ada juga idgham bi gunnah yang dengung. Apabila bertemu dengan huruf yang 4, ada huruf ya, nun, mim, dan waw. Jadi ketika idgham bi gunnah di sana membaca dengan disertai dengung. Contohnya asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Nah, di sana ada nun mati bertemu dengan huruf ya dan wajib ada dengungnya. Karena hukumnya di sana adalah idgham bi gunnah. Selanjutnya ada juga hukum iqlab. Sedangkan huruf iqlab itu hanya memiliki 1 huruf, yaitu huruf ba. Iqlab maksudnya ialah
menukar bunyi nun mati atau tanwin ke bunyi mim disertai dengan dengung. Misalnya bacaan jelasin mim ba'di. Nah, itu bacaan iklab. Selanjutnya hukum yang keempat tentang nun mati dan tanwin, dia adalah ikhfa. Ikhfa hakiki. Sedangkan huruf ikhfa tersebut ada 15 huruf. Yaitu huruf ta, sa, jim, dal, za, za, sin, shin, sad, dot, ta, dha, fa, qaf dan kaf. Ketika membaca ikhfa itu bacaan maksudnya ialah menyembunyikan atau mendekatkan bunyi nun mati atau tanwin ke huruf ikhfa yang sesudahnya serta dengung. Contohnya dalam surah Ali Imran, wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi hukum ikhfa dia adalah bacaan yang samar. Atau bunyi nun mati atau tanwin ke huruf ikhfa yang sesudahnya. Dan masih banyak lagi contoh, misalnya bacaan faja'alnahu haba'am manthura dan sebagainya. Jadi inilah huruf ikhfa atau bacaan ikhfa. Jadi kesimpulannya, ketika hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf jaiyah, di sana terbagi menjadi 4 hukum, yaitu izhar, ada idgham, ada iklab, dan juga ada ikhfa. Demikian yang bisa sampaikan sesuai dengan keadaan buku ini. Selanjutnya kita sama-sama mendapat pencerahan dari Bapak dosen kita. Sementara saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asmui ya yang telah menyampaikan hukum nun mati. Sebelum tanggapan dari Ustaz Waihan, ini ada Mas Ahmad Yajid ya, sudah masuk ke grup. Silakan Mas Ahmad Yajid. Karena kan materi kita berurutan ya. Oh iya sir. Ya silakan Mas Ahmad Yajid, hukum al-isti'adzah dan basmalah ya. Oke, sir, bisa nggak ada itu yang nampilkan di layar? Bentar ya, saya coba dulu. Tak bisa HP saya. Mas Yazid, handphonenya dimiringin ya, di landscape. Jangan diberdirikan, biar nampak. Mas Yazid, handphonenya di... Iya, bentar sir, bentar. Ya, dengar sir suara saya? Iya, baik, jelas. Silakan Mas. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita di siang hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Yang terhormat Ustadz kami, pembimbing kami, Ustadz Royhan, yang selalu membimbing kami dengan sepenuh hati. Dan selanjutnya yang saya hormati juga rekan-rekan seperjuangan S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum isti'azah dan basmalah. Pertama, pengertian isti'azah dan basmalah. Isti'azah menurut bahasa adalah al-ilja'u wal-i'tisamu wat-tahassun. Artinya memohon perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan. Sedangkan menurut istilah lafzun maksudun bihi i'samul qari wat-taja'u billahi ta'ala an syarri syaitan. Yang artinya lapas yang dimaksudkan seorang qari untuk memohon pemeliharaan dan perlindungan Allah Ta'ala dari kejahatan setan. Sementara basmalah atau bismillah menurut adalah memiliki pengertian yang hampir sama dengan isti'azah, yaitu memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, baik di dunia dan di akhirat. Dan khusus di akhirat adalah dengan lapas ar-Rahmannya, dan Maha Pengasih di dunia dan akhirat adalah lapas ar-Rahim. Lapas basmalah sering juga disebut dengan lapas bacaan tasmiyah, yaitu lapas bismillahirrahmanirrahim yang disunnahkan dalamnya membaca tasmiyah seperti wudu, mandi, tayamum, penyembelihan kurban dan lain sebagainya. Hukum membaca isti'azah dan basmalah. Allah memerintahkan membaca isti'azah ketika hendak membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 98 yang artinya Maaf Mas Yazid, sebelum dia lanjutkan, share screen-nya nggak nampak. iya. Tersiru ya. Ini nampak sih? Tidak, teman-teman nggak tahu ya nampak atau tidak. Soalnya di sini sudah berbagi katanya. Coba diulangi lagi. Belum kelihatan. Oke, kita Coba. coba lagi. Di stop share screen-nya, diulangi lagi. Gini udah, Sir. Tampilkan PowerPoint-nya, Mas. Oke. Ya. Baik Pak. Sudah nampak. Ya, silakan. Sudah. Oke. Kita lanjut. Yang artinya apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Menurut jumhur ulama, hukum isti'azah adalah sunnah ketika hendak membaca Al-Quran. Sebagian ulama menyatakan wajib. Mereka berkata, sesungguhnya isti'azah hukumnya mubah bagi mereka yang membawa perintah Allah dalam surah An-Nahl tadi pada sunnah. Apabila qari tidak membaca isti'azah, dia tidak berdosa. Dalam kitab An-Nashr fi Qira'atil Ashir, Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah berkata bahwa isti'azah dilakukan sebelum baca Al-Quran. Karena dengan isti'azah ini merupakan suci mulut. Enggak kedengaran suaranya. Halo, cek. Kedengaran? Gini, Sir. Udah dengar. Isti'azah merupakan pensuci mulut kita dari apa yang telah dilakukan oleh lisan kita seperti perkataan main-main, perkataan jelek, kemudian mempersiapkan lisan kita untuk membaca kalamullah. Permintaan perlindungan seorang kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang akan datang ketika membaca Al-Quran dan selainnya. Serta keyakinan akan kekuasaan Allah dan pengakuan kelemahannya dari musuh yang tersembunyi, yang tidak sanggup manusia mencegahnya. Hanya Allah lah yang bisa mencegahnya. Tentang bacaan isti'azah, terjadi khilaf di antara kalangan para ulama. Dalam kitab Al-Wafi, syarah kitab Asy-Syatibi lil Qira'atis Sab'ah, ada 4 tempat sir atau pelan membaca Al-Quran. Yang
pertama, apabila qari membaca sir apabila dia sendiri maupun di majelis, maka lebih baik dia membaca ta'awuz dengan sir. Kemudian apabila dia sendiri, baik dia membaca Al-Quran dengan sir atau tatkala dengan keras, maka hendaklah disirkan isti'azahnya. Kemudian apabila berada dalam sholat, baik sir maupun dijarkan sholatnya, baik sendiri maupun menjadi imam. Kemudian yang terakhir, apabila membaca di tengah jamaah yang tengah bertadarus dan dia bukan orang yang pertama, artinya melanjutkan bacaan tadarusnya. Kemudian hukum membaca basmalah. Yang saya kumpulkan ada 3. Yang pertama adalah wajib membaca basmalah pada awal surah Al-Fatihah, sebab basmalah termasuk salah satu ayatnya menurut mazhab Syafi'i. Kemudian haram membaca basmalah pada surah Al-Baro'ah atau surah At-Taubah, sebab sudah menjadi ijma' atau kesepakatan dalam mushaf Utsmani pun tidak ada tulisan basmalah pada awal surah Al-Baro'ah. Dalilnya adalah dari hadis Ibnu Abbas yang artinya Nabi tidak mengetahui pembatasan surah sehingga turun kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut Imam Suyuti, hendaknya menjaga untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap surah selain surah Al-Baro'ah, karena kebanyakan ulama mengatakan bahwa dia merupakan ayat yang tersendiri dan dia merupakan salah satu ayat dari surah An-Naml. Apabila tidak membaca basmalah, maka dia berarti meninggalkan sebagian khotaman Al-Quran menurut kebanyakan para ulama. Kemudian yang sunnah membaca basmalah ketika membaca Al-Quran pada setiap surah. Kemudian ada beberapa pendapat mengenai basmalah. Yang pertama adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menilai basmalah sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Dan karena sholat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Dalam arti lain, sebelum membaca Al-Fatihah hukumnya wajib membaca basmalah. Bila tidak, maka tidak sah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dengan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim digambarkan bahwa Tuhan mencurahkan rahmat. Dan dengan kata Ar-Rahim dinyatakan sifat rahmat melekat padanya. Kemudian Imam Malik berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, dan karena itu ia tidak dibaca ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat. Alasannya antara lain adalah perbedaan pendapat itu. Ini karena Al-Quran bersifat mutawatir, dalam arti periwayatannya disampaikan oleh orang banyak yang jumlahnya meyakinkan. Kemudian pendapat lain, pendapat yang paling sahih menyatakan bahwa basmalah merupakan pemisah antar surah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Barang siapa yang berpandangan bahwa ia termasuk Fatihah, berarti ia berpendapat bahwa membacanya harus zahir dalam sholat. Dan orang yang tidak berpendapat demikian berarti membacanya secara sir atau tidak keras. Masing-masing pendapat itu dianut oleh para sahabat sesuai dengan pendapatnya sendiri. Adalah bacaan isti'azah. Bacaan isti'azah yang saya temukan ada 3. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian yang ketiga, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim. Kemudian bacaan basmalah adalah sebagaimana yang kita ketahui, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya atas paparan yang luar biasa dari Ahmad Yazid. Maksud saya ya. Baik, kita buka sesi pertanyaan ya. Ada topik hari ini, yaitu hukum al-isti'azah dan basmalah serta hukum nun sakinah dan tanwin ya. Kalau teman-teman sudah ada bukunya, ada di halaman 26 sampai dengan 38 ya. Bagi teman-teman yang pengen bertanya atau memberikan pendapat, dipersilahkan. Mas Hadi gimana? Udah jelas atau belum? Mas Hadi kan qori ini. Harus mengetahui qiraat sab'ah ini, jadi biar nggak salah nanti baca-bacanya ya.
Betul, Iya. Sil, betul. Atau teman-teman yang lain yang para para pembaca Al-Quran yang profesional harus diteliti lagi bacaannya ya, panjang pendeknya. Betul, Ada Sil. yang ingin dipertanyakan Mas Hadi? Silakan. Ya, izin bertanya, Sir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita hormati ya, Al-Ustaz Tadi cuma 2 pertanyaan, Pak. Dr. Saudara Muhammad Raihan Nasution MA. Haj. Iya, Pak. Kemudian yang saya hormati pula para asatidz, para ustadzat yang berhadir pada perkuliahan pada siang hari yang berbahagia ini. Semoga kita semuanya dalam lindungan, dalam kesehatan, dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja. Coba sama-sama kita lihat pada halaman 33 di buku yang ditulis oleh Ustaz Raihan ini mengenai hukum nun sakinah dan tanwin. Pada halaman 33, 1 izhar halqi. Tertulis hurufnya 6, yakni huruf-huruf halak, ya huruf keluar dari tenggorokan. Ha, kha, ain, ghain, hamzah. Maksud izhar ialah mengeluarkan bunyi nun mati atau tanwin dengan jelas tanpa gunnah, dungung. Kemudian para qurra sab'ah sepakat membaca nun mati atau tanwin dengan izhar, maksudnya izhar halqi ya, jika bertemu dengan salah satu huruf yang 6 di atas. Yang jadi pertanyaan adalah di sini dikatakan membaca izhar halqi itu jelas tanpa gunnah. Sementara dalam, kalau tidak salah, dalam kitab tajwid Al-Musawwar yang ditulis oleh Syekh Aiman Suwaid, Dr. Aiman Suwaid, mengatakan bahwasannya tingkatan ataupun level gunnah itu ada 4. Yang pertama levelnya gunnah akmal ya, gunnah yang sempurna, yakni apabila nun bertasydid atau mim bertasydid ataupun wajibul gunnah, ataupun idgham, baik idgham gunnah ataupun idgham mimi. Yang kedua, level yang kedua adalah level ikhfa ataupun iklab. Kemudian level ketiga levelnya izhar, yaitu izhar halqi ataupun izhar syafawi. Kemudian level yang keempat apabila nun dan mim itu berharokat. Jadi kalau dikatakan ini tanpa gunnah, ini menjadi pertanyaan sampai sekarang ya, dilema juga dalam pembelajaran ilmu tajwid maupun ilmu qiraat. Maksud tanpa gunnah apakah tidak ada sama sekali ataukah masih ada kadar gunnahnya, tetapi tidak sampai 2 harokat. Karena mustahil kita katakan bunyi nun mati itu sendiri itu keluarnya selain dari torful lisan ma'al lathatil ulya, ujung lidah bersama gusi 2 gigi atas, dia juga keluar dari pangkal hidung ataupun aksol anfi. Kemudian kalimat berikutnya, para qurra sab'ah sepakat membaca nun mati atau tanwin dengan izhar halqi jika bertemu dengan salah satu huruf yang 6. Ini sementara kalau kita lihat dari Imam Hamzah sendiri, apabila nun mati atau tanwin bertemu ghain kha, ini tidak dibaca dengan izhar, tetapi dibaca dengan ikhfa. Contohnya fasayughiduna atau min khairin. Tengok lagi atau saya bertanya kembali kepada Al-Ustaz dosen pengampu, jika saya memang salah saya mohon diluruskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Sir Surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Hadi ya atas pertanyaannya, nggak hanya berapi-api ya, tapi juga berair-air ya, sampai tembus di sini. Masya Allah. Ini mau langsung dijawab atau dikumpulin ya? Dikumpulin dulu lah ya, ditahan dulu. Ini pertanyaan untuk Pak Asmu'i ya Mas Hadi ya? Iya, hukum nun mati ini Pak Asmu'i. Oke, baik teman-teman yang lain kita kumpulkan dulu. Silakan kalau ada yang pengen diskusikan, ini para qori-qori ini yang lain, Mas Saiful, Ustadz Yusuf, Pak Musin, Mas Irfan, Bunda Nur Laila, Mas Irsyad ini. Halo? Mas Imam. Iya, silakan Mas Imam. Ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Mas Yazid atau
Ustaz Mui. Ustaz. Pak Asmui. Pak Asmui, bersiap-siap Pak Asmui ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Pertanyaannya adalah apa perbedaan dari segi bacaan Ustaz? Hukum ikhfa syafawi dengan iklab sendiri Ustaz. Min mati bertemu dengan ba dan min mati bertemu dengan ba itu gimana cara bacanya? Apakah sama? Kalau sama kenapa nggak dijadikan satu hukum saja gitu maksud saya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Imam. Simple ya. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan untuk Mas Yazid ini belum ada nih. Padahal beliau udah bersiap-siap ini untuk menjawab pertanyaannya. Nggak ada yang bisa ditanya kayaknya, Sir. Apakah sudah luar biasa penjelasannya atau tidak paham sama sekali atau tidak memperhatikan ini? Mas Irsyad. Iya, Pak Musin. Silakan. Kalau dari Ustaz Ahmad Yazid ya mungkin ya dari sejarah dan pengetahuan aja mungkin nggak ada pertanyaan di situ ya, karena sudah jelas disampaikan juga tadi ilmunya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi nyambung pertanyaan daripada Ustadz Imam tadi tentang iklab dan ikhfa syafawi. Gitu. Ada pendapat tentang membacanya dengan furjah gitu kan, furjah maksudnya itu tidak menutup langsung menjadi mim gitu. Kalau kita yang selama ini kita pahami iklab itu adalah membalikkan hurufnya itu nun mati bersama ba menjadi huruf mim. Mim ba'di la im basauta gitu kan. Nah, tapi ada sebagian ulama berpendapat dibaca dengan furjah. Maksudnya ma'a mura'atul ikhfa'i, yaitu dengan menjaga juga hukum ikhfanya. Jadi dia tidak langsung menutup mulut gitu. Udah selesai. Jadi seperti ada celah-celah ukuran seperti satu kertas gitu. Nah, dengan cara membaca contohnya ba'di basauta baru di mungkin ada perkembangan daripada Rehan mungkin nanti akan ditambahkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di stop share dulu baru di ini lagi. Oke. Masya Allah teman-teman ya, ternyata sangat memperhatikan. Terima kasih Ustaz Mustin, semuanya tertulis sama Pak Asmui ya. Baik, kita keep dulu ya. Kita ini ya. Jawab dulu ya, nanti lupa pula sesi 1 sudah selesai. Pak Asmui mana nih? Pak Asmui. Pak Asmui, jangan tertidur Pak Asmui. Mohon direspon Pak Asmui. Sambil menunggu Pak Asmui, ada nggak teman-teman yang pengen menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Adi? Halo Pak Asmui. Iya, bertasydid kasroh. Jadi itu mat asli dia sebenarnya, itu mat asli. Cuman karena dia hurufnya hurufnya yang itu bertasydid dan baris kasroh. Tekankan dia. Ditekankan sedikit aja. Tes teman-teman. Pak Firdaus, ada yang ingin Bapak sampaikan mengenai pertanyaan tadi? Ada 3 orang dari Mas Hadi, Mas Imam, dan Pak Musin. Silakan Pak Firdaus, nih kan Bapak kan dari Mesir nih, luar biasa nih, hukum-hukum tajwidnya ini luar biasa nih pasti. Sambil menunggu Pak Asmui untuk aktif kembali. Silakan Pak Firdaus. Bismillah. Mohon izin. Bisa diulang pertanyaannya, Sir? Tadi Mas Hadi Gunawan panjang kali nggak sempat nyatet tadi. Intinya aja Mas Hadi disampaikan Mas Hadi. Bagi penanya tolong tulis kembali pertanyaan, inti pertanyaan di kolom chat box ya, supaya bisa direspon oleh teman-teman yang lain. Mas Hadi, Mas Imam, dan Pak Musin tolong ditulis kembali pertanyaan di kolom chat box. Intinya saja. Mas Hadi, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Singkat saja. Intinya saja ya, pada halaman 33 itu pada poin jelas tanpa gunnah sama imam para qurra sab'ah sepakat, itu ya intinya. Ada di WA grup kita Pak Firdaus.
Kalau Pak ini pertanyaan Pak Imam. Pak Mas Imam masih di situ kah Mas Imam? Tadi mengenai hukum non sakinah dan tanwin Pak, halaman 33. Mas Imam, Ya, Sir. tolong Hadir. diulangi lagi pertanyaannya atau dituliskan. Pertanyaannya, Silakan. tadi kan Imam nanya apa bedanya iklab dengan ikhfa syafawi, yang dimana iklab itu nun mati bertemu dengan ba, kan rapat bibirnya. Sedangkan tadi yang dijawab oleh Ustaz Asmui tadi, kalau yang ikhfa itu nun mati bertemu dengan ba itu macam ada furjah, yaitu seperti kalau kertas dicetakkan di bibir itu macam ada celah ketika ingin mengucapkan nun mati bertemu dengan ba tadi gitu, Ustaz. Udah agak paham juga. Maaf, putus dari jaringan. Saya lanjutkan. Mungkin maksud dengan jelas tanpa guna di situ adalah tidak seperti ikhfa dan iklab. Kalau namanya huruf nun dan mim, ya pastilah, ya pasti ada unsur gunnahnya karena namanya huruf gunnah, ya kan, nun sama mim. Terus pertanyaan Pak Imam ya, antara perbedaan antara ikhfa syafawi dan ikhfa dan iklab ya. Pada dasarnya bisa kita bedakan ya. Ikhfa syafawi itu mimnya mim asli. Sedangkan iklab itu bunyi mimnya itu adalah hanya hukumnya saja, tetapi tulisannya bukan hanya lafaz saja bunyi mim, tetapi secara tulisan atau rasam itu tidak bukan huruf mim. Dan juga mengenai penjelasan Ustaz Muhsin tadi, memang adapun furja ataupun tanpa furja, yaitu namanya ikhtilaf qura ya, riwayat. Bahkan pembahasan furjah dan tak furjah itu saja ada 2 kitabnya, ya kan, bantah membantah. Tinggal lagi mana yang kita ambil ya, sesuai dengan jalur sanad guru kita. Kalaulah guru kita itu jalur sanadnya memakai furja, ya kita pakai furja. Tetapi kalau tidak memakai furja, ya kita tetap mengikut pengambilan sanad kita atau sanad bacaan kita. Mungkin itu dari saya, Pak Surya. Masya Allah. Terus tanggapan Bapak? Oke, waalaikumsalam. Satu lagi dari Pak Musin, belum tadi Ustadz Firdaus. Apa pertanyaannya? Pak Musin, apa tadi pertanyaannya Pak Musin? Udah jawab tadi Sir sama Ustadz Firdaus. Udah sekalian terjawab ya. Sekalian. Masya Allah. Bagaimana tanggapan dengan furja itu kan banyak kali istilahnya gitu kan. Ada bahkan waktu kita baca itu dianggap salah gitu. Kalau di Indonesia ini kan karena masih rata-ratanya memakai hukum iklab itu tidak memakai furjah gitu, langsung ubah menjadi mim saja gitu kan, umumnya gitu. Jalurnya sahih, Ustaz. Betul. Ya. Itu ada tadi pertanyaan Ustaz Hadi tadi masalah apa? Ikhfa-nya nun mati berjumpa dengan ghain ya? Iya. Dan juga saya itu nggak tahu, saya itu ada ikhfa ada. Itu kalau ada ikhfa itu berarti ini ya bertentangan dengan kaidah asal ya. Berarti dia dengan kaidah asal. Iya. Ya Pak Adi? Iya Ustaz, itulah yang dibingungkan. Kenapa dia sedikit berbeda? Sementara sama-sama Qur'an 7 ya kan? Ya Pak Surya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz Firdaus ya. Ada teman-teman yang pengen menambahkan lagi atau bertanya? Pak Marjuki, tadi pertanyaan dari Mas Hadi itu belum sempat terjawab Pak Marjuki. Ada masukan Pak Marjuki atau Mas Ahmad Ilham nih, udah
beberapa minggu ini Mas Ahmad Ilham kayak sibuk terus ya, sehingga tidak bisa turut berpartisipasi aktif. Mas Ilham, Mas Ilham, Ustadz Yusuf Habibi, Ustadz Yusuf, Ustadz Yusuf. Teman-teman yang saya hormati, fokuslah sebentar aja ini ya untuk perkuliahan. Ya meskipun ada kesibukan, tolong diluangkan waktu lah ya untuk berdiskusi ini. Buku sudah ada, udah saya kirimkan juga materinya. Mas Irsyad, Pak Asmui, Pak Asmui. Sepertinya Ustadz Raihan juga sudah tidak berada di ruangan ini lagi ya. Benar sih. Sudah tidak terdata. Sudah tidak terdata lagi. Padahal ini memang sengaja direkam supaya ilmunya itu masuk.